sering didengar oleh para pemirsa dan juga sahabat ya, akan tetapi mungkin tidak semua memahami apa sih makna tentang akan nusus itu. Apakah nusus itu hanya suatu hal yang diarahkan kepada seorang istri, ataukah suami juga ada yang nusus gitu ya. Dan jika ada terjadi nusus ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami? SMS kamu di 081321461079. Suami istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, itu sudah kita bahas panjang lebar Bu ya. Dan pada pertemuan kali ini Bu ya, kita akan melanjutkan kembali ya. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu tentang masalah nusyus Bu ya. Ini adalah satu hal yang yang kadang sering kali kita dengar di dalam urusan keluarga, cuma tidak banyak orang memahami makna yang sesungguhnya Bu ya. Baik Bu ya, kepada Bu ya kami persilakan untuk berikan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatullahi wassalamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Masalah nusus itu adalah nususnya seorang istri. Karena nanti ada istilah nusus bagi nususnya seorang suami juga. Yeah. Nusus itu adalah maksiatnya. Kalau nususnya seorang istri, maksiatnya seorang istri kepada suami, melanggarnya istri kepada suami, itu nusus. Dan nusus ini bermacam-macam. Dan akibat dari nususnya seorang istri nanti tidak wajibnya diberi nafkah, tempat tinggal, itu nanti akan kita sebutkan. Yang harus kita ketahui, dan dia besar dosanya di hadapan Allah. Dan kalau ada seorang wanita nusus, di antara nususnya seorang istri mungkin ya, supaya tahu tuh, misalnya ya tidak mau diajak berhubungan tanpa adanya uzur. Bahkan ini bukan sekedar dia melakukan dosa, bahkan dikutuk malaikat. Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firasihi fa'abat fabata qadbanan la'anatul malaikatu hatta tusbih. Kalau ada seorang wanita diajak oleh suaminya untuk berhubungan, kemudian wanita itu menolak tanpa ada uzur. Uzur itu misalnya ya uzur syar'i, uzur yang memang tidak bisa dia berhubungan karena sakit atau apa dan sebagainya. Tanpa ada uzur, haid termasuk uzur, kemudian dia menolak, maka kemudian suaminya itu kecewa, maka dia akan ditutup oleh malaikat. Ini, dan memang ini sebetulnya nasihat bagi wanita hal-hal yang semacam ini. Ada hawa nafsu yang tersembunyi di dalamnya di saat dia ogah-ogahan. Alasannya kalau tanpa uzur, artinya mohon maaf, ini adalah kemuliaan, ada pahala di dalamnya. Kemuliaan ada pahala di dalamnya. Masa kalah sama, mohon maaf, istilah pelacur itu melayani siapa yang datang dalam keadaan apapun, hanya mengharapkan namanya duit, uang, dan dia bisa melayani jam berapapun dia, kan? Bahkan arti itu tanpa cinta. Nggak melihat bentuk tanpa juga, cinta. Bahkan mungkin jijik juga kadang, mungkin orangnya tidak selalu bersih dan sebagainya. Mereka bisa melakukan itu semuanya. Kenapa seorang istri kok tidak bisa meladeni suami? Karena apa? Seolah-olah dianggap sepele oleh sebagian orang tentang urusan penolakan seorang wanita ini di saat diajak hubungan oleh suaminya itu. Karena begini loh ya, suami itu mungkin semakin dia menjaga diri itu, dia tidak ingin melakukan yang haram dan sebagainya, sehingga terfokuskan kepada istrinya. Di saat ada bangkit syahwat, di saat melihat hal yang enggak, ya dia punya jalan satu untuk menyalurkannya. Dia jalannya satu-satunya, ternyata jalan satu-satunya ditutup oleh, kalau ada apa-apa bisa biar segera menolongnya. Jangan serta-merta dianggap seorang suami yang seperti itu menjadi seorang suami yang diktator dan mengekang istri. Oh enggak, kan kalau suami tahu perginya kemana, kalau terlambat kan bisa dikejar, dicari kan. Kalau ada apa-apa dan sebagainya, mungkin anaknya mencari dan sebagainya. Kemudian ini adalah masalah keluar rumah. Atau kalau suami melarang, kamu jangan ziarah kepada orang tertentu yang dilarang oleh sang suami. Kalau suami larang ya, atau pergi ke satu tempat suami larang, hendaknya dipatuhi. Jangan bikin kecewa dulu.
Kemudian termasuk diantaranya suami melarang, jangan kau masukkan orang itu ke rumah ini. Katanya dimasukkan, bikin dong suami marah. Itu masuk nusus. Kemudian juga ada lagi yang namanya nusus. Tadi itu pelanggaran seperti khusus kayak tadi itu, seperti keluar rumah dan sebagainya. Ada lagi lebih umum lagi, tidak patuh kepada suami. Sudah gaya, ini ada sebagian orang wanita gayanya itu kalau tidak melawan tuh, tidak melanggar tuh nggak enak. Termasuk diantaranya adalah di saat suami merintahkan. Kita masih ingat bahwasanya tugas istri sangat sedikit sebetulnya. Tugas istri tidak banyak. Untuk masalah-masalah mencuci baju dan sebagainya itu kan bukan istri. Tugasnya istri. Aslinya ya. Aslinya semacam itu. Tapi di saat seorang suami memang dalam keadaan tertentu belum bisa mendatangkan pembantu, kemudian dia minta bantuan kepada seorang istri, kalau tidak patuh ini keterlaluan, termasuk bagian usus. Gitu ya. Karena apa? Tidak ada uzur. Mau minta tolong. Orang lain saja bisa dimintai tolong kok. Ya kan? Bagaimana istri nggak bisa dimintai tolong? Ya. Termasuk mendidik anak dan sebagainya. Tapi di sisi lain suami harus tahu dong, agar bertambah syukurnya, karena itu bukan pekerjaan yang semestinya. Bahkan biarpun tidak ada hubungan dengan dirinya, kalau sudah suami memerintahkan, selagi tidak membahayakan dan tidak ada uzur, maka hendaknya patuh seorang istri. Selagi tidak membahayakannya, tidak diharamkan, maka ini wajib patuh apa saja. Sama kalau kita bicara tentang berbakti pada orang tua, sesuatu yang mubah kalau orang tua yang memerintahkan jadi apa yuk? Jadi wajib. Wajib. Ya kayak begitu. Kenapa? Fungsi keimaman seorang suami itu biar semakin tampak di situ. Kalau semakin kepemimpinan seorang suami itu kalau semakin jelas di dalam sebuah rumah tangga, yang terbentuk adalah anak, semuanya keluarga akan patuh. Tapi kalau dimulai dari ibu seorang istri yang nggak pernah patuh kepada seorang suami, apa yang terjadi coba? Anaknya juga semuanya seperti itu. Jangan dianggap sepelehan demikian itu. Alangkah indahnya jika seorang anak melihat ibundanya berkhidmah luar biasa kepada sang ayah. Di sisi lain ayahnya pun sangat menghargai ibundanya. Apa yang terjadi dalam diri sang anak? Penghormatan yang tidak bisa dikira-kira. Penghormatan yang besar dari seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian juga termasuk nususnya seorang istri adalah mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar, menyakitkan kepada sang suami, kalimat kotor. Ada kan perempuan yang mulutnya jelek? Ya, itu nusus sebetulnya. Nah kalau sudah orang nusus ini, tapi sebabnya dulu kenapa wanita kok bisa kayak begini nih? Ya karena akhlaknya jelek diantaranya. Akhlaknya jelek, satu. Yang kedua, dia mendengar informasi yang salah. Salah bergaul. Sehingga ikutkan sama suami, istri, perempuan lain. Atau memang ya sifat akhlaknya jelek, salah bergaul, ya kan? Atau dia punya kelebihan dari suami, Bu ya. Di antaranya tuh akhlak jelek, salah bergaul. Nah, sombong tadi karena kelebihan yang Allah berikan kepadanya tidak disyukuri, sehingga begitu mudahnya kalau seorang wanita nggak punya apa-apa, di saat suaminya menegur pun mungkin dia akan diam. Tapi kalau sudah mulai kelebihan itu kadang-kadang kali suaminya yang negur satu kalimat dia membalas 5 kalimat. Nah ini bentuk-bentuk orang nusus. Dan akibat daripada nusus itu, para istri tunggu nanti ada nususnya seorang suami itu ada nanti. Dan akibat daripada nusus itu, maka seorang suami tidak wajib memberi nafkah. Tidak wajib memberi nafkah, tempat tinggal, tempat tinggal. Sudah gugur kewajiban. Karena apa? Istri tidak patuh, istri nusus. Seperti kalau seorang istri menuntut untuk minta cerai, itu apakah termasuk bentuk nusus, Bu? Dilihat itu kembali kepada seorang istri. Oh enggak, bukan nusus itu. Kalau memang dia punya alasan yang sah,
haknya seorang istri. Kalau tidak, dia melakukan dosa kepada Allah, bukan kepada sang suami. Ya, Bu ya. Nggak nusus semacam itu. Karena Kadang-kadang ada sebagian wanita dikit-dikit gitu Bu ya, setiap ada masalah langsung bahasa cerai itu keluar Bu ya. Jadi apakah itu termasuk seperti mengucapkan kalimat kotor tadi itu, atau kalimat yang tidak baik tadi, masuk ke bab situ Bu ya? karena kalimat jaik yang dimaksud itu mencaci, mengolok, merendahkan dan sebagainya. Ya Bu ya. Kalau perceraian kan bisa saja beralasan. Ya Bu ya. Hanya seorang wanita itu kadang-kadang memang apakah derajat, ada sebab tentunya, nggak mungkin tidak ada sebab ya kan. Seorang orang minta cerai, kalau lagi indah-indah ngapain minta cerai ya kan? Ya kan, kalau orang minta cerai seorang, jadi gini, kalau wanita minta cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka dia adalah dosa. Tidak akan mencium bau surga. Ya Bu ya. Tidak akan mencium bau surga, dosa. Nggak ada pakai alasan. Tiba-tiba minta cerai. Apalagi alasannya karena kesombongannya tadi, naudzubillah. Nah, tadi biasanya wanita diberi oleh Allah kelebihan, merendahkan sang suami, dikit-dikit langsung minta cerai kalau punya masalah. Nah ini. Tidak. Jadi